Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita dari pekan kemarin. Pekan kemarin kalian sudah saya ajarkan mengenai bangun ruang dan unsur-unsurnya. Nah, pekan ini kita memasuki subbab baru, yaitu hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Nah, seperti apakah materi tersebut? Silahkan kalian simak penjelasan saya berikut ini. Hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Di sini sudah saya sajikan sebuah kubus ABCDEFGH. Pekan kemarin kalian sudah saya ajarkan mengenai titik, garis, dan bidang. Kalian juga sudah dapat membedakan mana yang namanya titik, garis, dan bidang. Coba saya review sedikit ya mengenai materi pekan kemarin. Di sini ada kubus ABCDEFGH. Yang mana sih namanya titik? Nah, ini yang saya tebalkan ya. Ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B, kemudian ini adalah titik C, ya, kemudian ini adalah titik D, G. Oke, seperti itu ya ya. Nah, ini adalah titik. Kemudian garis itu adalah di sini ada garis AB, kemudian ada garis BC, kemudian ada garis CG ya ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang mana namanya bidang? Di sini saya arsir ya, ada bidang ABCD, ini yang saya arsir. Kemudian ada bidang EFGH yang saya arsir. Ya, seperti ini. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalian sudah dapat membedakan kembali ya, mana yang namanya titik, garis, dan bidang. Oke, kalau kalian sudah paham, saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke kedudukan titik pada garis. Di sini sudah ada kubus ABCDEFGH. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Oke, sekarang saya akan jelaskan kepada kalian contohnya. Misalkan di sini saya punya titik M. Titik M ini saya taruh di sini misalkan ya. Contohnya taruh di sini titik M. Oke. Nah, titik M ini dinamakan terletak pada garis EF. Nah, ini namanya titik terletak pada garis. Kemudian saya ambil lagi titik H misalkan Nah, kalau saya tanya kepada kalian bagaimana kedudukan titik H terhadap garis EF? Nah, titik H ini tidak terletak pada garis EF. Seperti itu. Paham ya ya? Jadi titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan kembali. Di sini saya tulis contohnya. Oke, yang berikutnya adalah kedudukan titik pada bidang. Nah, bidang merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Kedudukan titik pada bidang juga terbagi menjadi dua macam. Oke, yang pertama adalah titik berada dalam bidang, dan yang kedua adalah titik berada di luar bidang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya bidang ABCD. Ya ini yang saya arsir. Sebentar ini saya arsir Oke, di sini ada bidang ABCD. Kemudian contoh saya punya titik D. Nah, di sini yang saya tebalkan. Nah, titik D ini terletak pada bidang ABCD. Ini namanya titik berada dalam bidang. Nah, berikutnya yang kedua, titik berada di luar bidang. Titik berada di luar bidang, contohnya misalkan gini, saya ambil titik H. Nah, bagaimana kedudukan titik H ini terhadap bidang ABCD? Nah, titik H terhadap bidang ABCD dinamakan titik berada di luar bidang, seperti itu. Bisa kalian pahami ya? Titik berada dalam bidang dan titik berada di luar bidang, seperti itu. Oke, berikutnya kedudukan garis pada garis sekarang. Garis merupakan himpunan atau
kumpulan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang. Antara satu garis dengan garis lainnya juga punya kedudukan. Ada 4 macam kedudukan garis pada garis. Yang pertama adalah dua garis saling berpotongan. Yang kedua adalah dua garis saling sejajar. Yang ketiga adalah dua garis saling berhimpit. Dan yang terakhir adalah dua garis saling bersilangan. Oke, kita bahas satu persatu mengenai kedudukan garis pada garis. Yang pertama, dua garis saling berpotongan. Oke, nah ini saya sajikan kubus ABCDEFGH. Dua garis saling berpotongan, yang mana sih nak dalam kubus ini dua garis saling berpotongan? Nah, yang pertama adalah apabila keduanya terletak pada satu bidang dan mempunyai satu titik persekutuan. Nah, titik persekutuan itu apa? Nah, titik persekutuan itu adalah titik temu antara dua garis tersebut. Contoh nih nak, saya ambil contoh misalkan garis AB berpotongan dengan garis BC. Nah, nih ya nak ya, saya tulis ini garis AB, nih garis AB berpotongan dengan garis BC. Nah, sebentar nak. Oke, sebentar. Oke, seperti itu. Nah, dia terletak pada satu bidang. Bidang apa dia? Bidang ABCD. Dia terletak pada satu bidang nih nak. Ya, terletak pada satu bidang, yaitu bidang ABCD. Oke. Kemudian dia mempunyai satu titik persekutuan. Titik persekutuannya mana nak? Nah, titik persekutuannya ini adalah di B, seperti itu. Ya, oke, paham nak? Yang mana namanya dua garis saling berpotongan? Oke, bisa dipahami ya nak ya. Kalau bisa saya lanjutkan kembali. Nah, ini contohnya nak ya, garis AB berpotongan dengan garis BC di titik B. Saya lanjutkan kembali nak. Yang kedua adalah dua garis saling sejajar. Bagaimanakah kedudukan dua garis saling sejajar? Ya, saya tampilkan kubus ABCDEFGH. Dua garis saling sejajar apabila keduanya terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Nah, contohnya nih nak, saya ambil misalkan garis AB sejajar dengan garis CD. Coba ya nak ya, nih saya tulis di sini garis AB sejajar dengan garis CD, seperti itu. Terletak pada satu bidang. Ya, bidang apa dia? Bidang ABCD. Ya, saya arsir. Kemudian tidak memiliki titik persekutuan. Dia tidak mempunyai titik temu antara AB dan CD. Dia tidak mempunyai titik temu karena, nah makanya ini dia dinamakan dengan dua garis saling sejajar. Oke, nah bisa dipahami nak? Nah, ini contohnya saya tulis garis AB sejajar dengan garis CD. Oke, kalau kalian paham saya lanjutkan kembali. Oke nak, yang berikutnya adalah dua garis saling bersilangan. Nah, seperti apakah dua garis saling bersilangan? Di sini sudah saya sajikan kembali kubus ABCDEFGH. Nah, dua garis saling bersilangan apabila keduanya tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Nah, contohnya seperti apa dua garis saling bersilangan? Oke, contohnya adalah garis FH bersilangan dengan garis BG. Garis FH bersilangan dengan garis BG. Nah, kalau kalian perhatikan di situ garis FH dengan garis BG, yang pertama dia tidak terletak pada bidang yang sama. FH terletak pada bidang EFGH dan kemudian BG terletak pada bidang BCGF, seperti itu. Ya nak ya, dan dia tidak memiliki titik persekutuan. Tidak ada titik temu antara FH dan BG, seperti itu. Paham ya nak ya, dua garis saling bersilangan? Oke, saya lanjutkan kembali. Berikutnya adalah kedudukan garis pada bidang. Nah, di sini saya sajikan nak kedudukan garis pada bidang. Yang pertama adalah garis sejajar bidang. Nah, seperti apakah posisi atau kedudukan garis sejajar bidang? Oke.
garis sejajar bidang apabila dia tidak memiliki titik persekutuan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah saya ambil garis FH sejajar dengan bidang ABCD. Coba kalian perhatikan ya nak ya, garis FH. Nah, di sini sudah saya tarik garis FH, dia sejajar dengan bidang ABCD, seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah garis berhimpit dengan bidang. Sebuah garis berhimpit dengan bidang. Nah, kapan dia terjadi? Terjadi adalah apabila memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Ya, nah ya, contohnya di sini adalah garis BD berhimpit dengan bidang ABCD. Coba kamu lihat garis BD. Nah, di sini sudah saya tarik nak garis BD, dia berhimpit dengan bidang ABCD. Nah, kamu lihat ya nak ya, dia memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Seperti itu. Paham ya nak ya? Kalau paham saya lanjutkan kembali. Kemudian yang ketiga adalah garis memotong bidang. Nah, seperti apa garis memotong bidang? Apabila memiliki satu titik persekutuan. Saya ambil contoh di sini nak, garis HB berpotongan dengan bidang ABCD di titik B. Kita lihat nak, posisinya seperti apa. Nah, ini saya ambil garis HB, dia berpotongan dengan bidang ABCD. Titik potongnya di mana nak? Dia punya satu titik persekutuan atau titik potong. Titik potongnya di mana? Di titik B, seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan garis memotong bidang. Bisa dipahami anak-anakku semua? Oke, kalau bisa dipahami silakan kalian pelajari kembali apa yang sudah saya jelaskan kepada kalian. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.